Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 6A akan membahas jurnal yang berjudul Perbandingan Uji Imodifusi Gel Agar, Uji Aglutinasi Slide Cepat, Kultur Mikrobiologi dan PCR untuk diagnosis brucellosis anjing. Brucellosis anjing termasuk infeksi reproduksi pada anjing. Kinerja tes aglutinasi slide cepat dengan dan tanpa 2 mersaptoetanol RSAT dan 2 mRSAT dan tes imodifusif gel agar atau AGIT dievaluasi untuk diagnosis brucellosis pada anjing yang terinfeksi secara alami. Kultur mikrobiologi, PCR, dan parameter klinis digunakan sebagai referensi. Sebanyak 167 ekor anjing diperiksa dan diuji secara klinis dengan kultur darah, kultur semen atau vaginal swab, dan PCR dalam darah dan semen atau vaginal swab. Berdasarkan hasil pengamatan, 167 ekor anjing dibagi menjadi 3 kelompok anjing yang terinfeksi Brucella canis itu dalam kelompok atau grup 1 dan grup 2 itu anjing tidak terinfeksi Brucella canis. Untuk grup 3 itu anjing yang dicurigai terinfeksi Brucellus canis. Untuk anjing-anjing itu kemudian diuji oleh RSAT, 2 mRSAT, dan AGIT. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil penelitian. Kalian tahu tidak kenapa dibuat 3 kelompok hewan uji? Hal ini digunakan untuk menghitung sensitivitas diagnostik dan spesifisitas tes serologis dari 167 hewan uji ini. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada video selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil penelitian. Dapat dilihat pada tabel di layar, itu pada grup 1 atau kelompok 1 merupakan anjing yang terinfeksi Brucella canis dengan RSAT positif 60, sedangkan negatif 25, sedangkan 2 mRSAT positif 27, sedangkan negatifnya 58, sedangkan untuk AGIT positif itu 45 dan AGIT negatif itu 40. Maka dapat disimpulkan bahwa sensitivitas tes serologis mungkin lebih rendah pada anjing yang terinfeksi tetapi tidak dengan bakteri. Nah, pada kelompok 2 ini menggunakan 42 anjing, 27 betina dan 15 jantan. Dari jumlah tersebut 7 RSAT positif mengarah ke 83,4 sensitivitas. Sedangkan ke-7 anjing ini juga negatif 2 mRSAT dan IgGA. Sensitivitas diagnostik 2 mRSAT dan AGIT adalah 100%. Namun hasil ini bertentangan pada literatur sebelumnya. Pada kelompok 3 ini menggunakan 40 anjing dengan 29 betina dan 11 jantan. Dari jumlah tersebut 11 anjing negatif RSAT, 2 mRSAT dan AGIT. Pada anjing ini juga, pada kelompok 3 ini 15% RSAT positif, tidak ada 2 mRSAT positif, dan 5% adalah AGIT positif. Nah, dari ketiga kelompok ini dapat diamati bahwa sensitivitas diagnostik RSAT, 2 mRSAT dan AGIT itu masing-masing 70,58%, 31,76% dan 52,95%. Sedangkan untuk spesifisitas diagnostik RSAT, 2 mRSAT dan AGIT masing-masing 83,34%, 100% dan 100%. Pada jurnal ini membahas tentang tes agar gel immunodiffusion test. Nah, pada jurnal ini menunjukkan kesesuaian yang baik dengan kultur darah dan PCR. Tetapi kesesuaiannya itu termasuk biasa atau reguler dengan PCR genital atau Kappa coefficient. Nah, dalam jurnal ini juga dianalisis dengan uji McNemar, nah di mana agar gel immunodiffusion ini mendeteksi proporsi positif yang serupa bila dibandingkan dengan kultur darah. Tapi bila dibandingkan dengan PCR darah dan genital, proporsi positifnya lebih rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja dari AGIT atau agar gel immunodiffusion ini mirip dengan kultur darah. Nah, namun agar gel immunodiffusion ini masih kurang sensitif bila dibandingkan dengan tes PCR. Sebagai tambahannya, hasil positif dari tes agar gel immunodiffusion ini berkaitan dengan adanya bakteriemia. Nah, penting juga untuk mempertimbangkan studi tentang serodiagnosis ini dari penyakit dari kanin brucellosis. Nah, tes serologi itu dievaluasi terutama menggunakan kultur mikrobiologi secara khusus atau kultur darah. Nah, dari pemeriksaan klinisnya digunakan sebagai parameter. Nah, misalnya pada penelitian pada jurnal ini yaitu dari 25 anjing yang diklasifikasikan dalam satu grup, yaitu dimana itu dalam grup 1 yaitu anjing yang terinfeksi. Nah, karena meskipun mereka negatif oleh tes mikrobiologi, tetapi
dan tidak ada tanda klinis, tetapi pada hasil PCR dia menghasilkan hasil yang positif. Nah, jika dianalisis menggunakan tes serologi yaitu dengan RSAT dan tes AJIT atau agar gel immunodiffusion menghasilkan hasil positif sebanyak 10 anjing pada tes RSAT dan 1 anjing pada tes AJIT agar gel immunodiffusion. Nah, namun jika hasil PCR tidak tersedia, maka hasil tes serologi RSAT dan AJIT atau agar gel immunodiffusion ini menjadi positif palsu, sehingga spesifitas dari tes akan berkurang. Nah, sehingga PCR saat ini digunakan sebagai referensi karena menunjukkan sensitivitas dan spesifitas yang tinggi untuk mendiagnosa dari kanin brucellosis. Hingga hubungan antara metode langsung dan tidak langsung menunjukkan pentingnya diagnosis ini menggunakan PCR.